Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam masjid yang mulia ini karena sebab untuk menuntut ilmu agama. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau ada menulis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang mana niatnya dan tujuannya menempuh perjalanan itu adalah untuk menuntut ilmu agama, jauh-jauh dari rumah menuju tempat yang ingin dituju atau suatu tempat yang ingin dituju, alasannya, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di dalam masjid yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menempuh, mendapatkan jalan yang betul, yaitu jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dengan berkat beliaulah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat Islam, iman dan ihsan kepada kita semua, sehingga dengan berkat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di dalam masjid yang ini, masjid yang sangat mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, man yahdihillah, beliau adalah seseorang yang memberikan hidayah kepada orang yang beliau kehendaki. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita ingin dia mendapatkan hidayah, mendapatkan jalan yang lurus, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, tidak mungkin orang itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita menghendaki seseorang atau kita sendiri ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala mudahkan untuk kita mendapatkan jalan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini adalah suatu pilihan. Pilihan tergantung kepada kita. Kita mau baik ataupun buruk tergantung kepada kita. Nah, di dalam kitab Al-Mawahibul Mannan, ini kitab dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibn Syah Bakar bin Salim, syarah dari kitab Nurul Iman, bahwasanya ada amal-amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, bahwasanya beliau pernah berkata, kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi, paling dicintai, paling disukai dan paling disenangi amal-amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3.
Mudah-mudahan kita kau mengamalkan yang tiga ini. Yang pertama adalah as-salatu di waktiha. Salat di awal waktunya. Ada yang mengatakan sebagian ulama, salat di awal waktunya ini adalah dengan kadar atau ukuran ketika azan lalu bersuci, wudu atau mandi, kemudian menutup aurat, salat sunnah dan menunggu jamaah dimulai. Lalu salat jamaah. Nah ini orang telah mendapatkan fadilat salat di awal waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mengamalkan salat di awal waktunya. Apalagi kalau kita kerjakan salatnya dengan jamaah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah dulu salat al-fardhi bi ishrina sanatan bi sab'atin wa ishrina ra'atan. Kalau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat yang dilakukan secara berjamaah itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan salat orang yang satu orang saja, yakni tidak dilakukan secara berjamaah. Dibandingkan dengan salat orang yang tidak jamaah tadi, bandingannya sama dengan 27 derajat. Bahkan ada yang mengatakan lebih afdal daripada orang yang salat sendirian 70 rakaat. Kemudian summa birrul walidaini. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Zaman dulu, yaitu dikisahkan di zaman Sayyiduna atau Imam Syekh Saman, ada mempunyai guru beliau. Siapa itu? Syekh ada zaman dulu ulama. Beliau ini adalah seorang wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ada beliau, ketika aku disuruh oleh kedua orang tuaku, disuruh oleh ibuku untuk menuntut ilmu ke kota Baghdad, ke kota Irak, jauh tempatnya. Zaman dulu nggak ada yang namanya transportasi, mobil atau pesawat, nggak ada zaman dulu, ya kan? Lalu ada rombongan yang mau pergi ke kota Baghdad. Zaman dulu pakai kendaraan onta, jadi pakai onta, ikut rombongan beliau. Kemudian pas di tengah-tengah jalan ada sekelompok perampok, dihadang oleh perampok itu tadi. Habis semua rombongan yang mau berdagang tadi, diambil hartanya oleh perampok tadi, diambil. Kemudian pada waktu itu seorang ulama ini masih kecil, umur beliau 6 tahun. Syekh apa itu? Ada zaman dulu itu. Lalu kata salah satu perampok ini tanya sama seorang ulama yang masih kecil,
Kata perampok itu, kamu ada mempunyai duit, ada mempunyai uang. Dijawab oleh ulama yang masih kecil ini tadi. Kata beliau, ulun ada bisi duit di dalam tas ulun tuh. Berapa aja Sidin? Disebutkan jumlahnya semuanya. Nah, disebutkan semua juga. Kemudian perampok ini tadi jadi bingung melihat keadaan seorang anak kecil tadi, seorang ulama yang masih kecil ini tadi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Ini ulama ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditanya oleh perampok ini tadi, kenapa pian ini menyampaikan, pian ini ketika bisi duit, pian jawab ada ulun bisi duit. Nah ulun ini kan perampok nih Sidin, hendak mengambil duit pian. Kenapa pian sampaikan pian tuh ada bisi duit? Nah tahu nih, bingung perampok ini. Akhirnya dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada waktu itu beliau masih berumur 6 tahun. Kata beliau, sebelum ulun tulak umpat rombongan ini, ulun dipesani oleh mama ulun, ujar Sidin, pian jangan pernah berdusta. Bila ditakuni orang, jawab dengan jujur ya Sidin, ujar mama Sidin tadi. Nah jadi ulun jawab, pian bertakun, ulun jawab dengan jujur ya Sidin. Kada berdusta juga Sidin, kada. Sidin sampaikan dengan sebetulnya. Akhirnya dengan berkat hidayah, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu perampok ini tadi dan yang lainnya, teman-teman yang lainnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tobat jadi merampok. Kada jadi mengambil duit ampun orang tadi. Imbah perampok tadi hendak mengambil duit, kada jadi. Umpat rombongan tadi menuju Baghdad, tujuannya gasan menuntut ilmu agama juga, sampai jadi orang alim. Subhanallah. Mereka bakti lawan kedua orang tua. Kemudian Allah Ta'ala adalah tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang mungkin tidak dapat diamalkan ini. Jalan Allah itu mungkin didapat oleh para tentara yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita tuntut dimanapun tempat itu, di waktu itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan hatta Allah taala berikan hidayah dan taufik. Taufik beliau sehingga mudah hati kita dan anggota tubuh kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf, minta halal, minta ridho atas segala kehilafan atau kesalahan. Ulun banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.